hari ini adik-adik? Ya, untuk bertanya pertemuan kita awali dengan doa ya. Ada yang bisa memimpin doa di sini di depan? Kita berdoa mulai. Doa selesai. Lihat dari kehadiran hari ini adik-adik walaupun tidak lengkap ya, tapi bisa memenuhi ruangan ini. Yang lain mungkin tidak hadir karena tatap muka terbatas dan belum divaksin ya, jadi belum bisa menghadiri sekolah secara tatap muka. Kemudian yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ruang lingkup dan karakteristik tanaman buah ya. Adik-adik sudah pernah sering makan buah? Ya. Ada yang bisa menyampaikan apa manfaat dari buah itu? Apa manfaatnya? Baik untuk tubuh. Apa lagi? Ya? Banyak vitamin. Apa lagi? Apakah dengan memakan buah badan menjadi sehat? Iya. Ya. Jadi buah itu walaupun dia bukan makanan pokok, tapi dia memberikan suplai vitamin dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalian sudah mempelajari kemarin pentingnya buah, penting manfaatnya buah bagi tubuh kita. Ya, hari ini kita akan pelajari bagaimana karakteristik dan ruang lingkup dari tanaman buah. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan pada materi ini, pembelajaran ini adalah menganalisis ruang lingkup, karakteristik dan persyaratan tumbuh tanaman buah. Kemudian melaksanakan identifikasi tanaman buah dan persyaratan tumbuh dari tanaman buah. Nah, indikator pencapaian ya adalah bisa peserta didik mampu mendeskripsikan ruang lingkup tanaman buah, mengidentifikasi karakteristik tanaman buah, menganalisis persyaratan tumbuh tanaman buah, melakukan identifikasi ruang lingkup karakteristik tanaman buah, dan melakukan identifikasi persyaratan tumbuh tanaman buah. Jadi memang peralatannya cukup mudah ya dibandingkan dengan tanaman lain, masih analisis. Untuk 2 bulan itu masa perawatan yang paling Ya, ini subsidi 21 tahun bisa dikatakan pada uang. Uang sekali, kalau dari pengawalannya terus berhasil ini peluang usaha ya, untuk melakukan
buah melon. Nah, sudah. Kamu melihat informasi yang tentang tanaman buah melon berhasil tidak untuk lagi bisnis ini? Jadi boleh jadi pertanyaan. Ada tanaman buah dengan nah, dari situ pertanyaannya apakah memelihara tanaman buah dengan baik itu memberikan peluang usaha yang baik? Pertanyaan apa? Jawaban sementara. Itu pertanyaan. Jawaban sementara. Ini pertanyaan. Video tadi. Bisa bagi kelompok ya untuk diskusi apakah sudah seperti itu jawabanmu cocokkan dengan jawaban teman ya, dan itulah merupakan diskusikan, dan itu merupakan hasil jawaban dari kelompok tersebut. Jadi ini kelompok, ini satu kelompok, yang ini satu kelompok, boleh? Ya. Syarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensosialisasikan hasil diskusi kami, yaitu informasi yang didapatkan dari video tersebut, yaitu keberhasilan seorang petani dalam menanam buah melon yang mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Itulah rumusan masalah, yaitu apakah yang menjadi kendala dalam agribisnis tanaman buah melon. Yaitu yang menjadi kendala yaitu hama, karena dapat merusak buah melon yang menyebabkan gagal panen. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, informasi itu kalau tahu ukuran buah melon 5 kilo pendapatan per panen. Rumusan masalah penyakit apa saja yang menyerang tanaman melon, apa saja kendala bagi tanaman jenis buah melon, berapa hasil petani dalam per bulan, potensi pengairan per tahun, per bulan 12 juta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Satu kelompok kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan informasi dari video tersebut, yaitu beragribisnis tanaman buah melon. Rumusan masalah yaitu mengapa kita perlu beragribisnis tanaman buah melon. Hipotesis
Yaitu karena akan memberikan peluang buat bertemu melon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompokan pada hari ini. Rumusan masalah, apakah kerugian yang akan dialami pengusaha tanaman buah? Hipotesis, murahnya harga pasar dan kurangnya hasil panen karena kualitas buah yang kurang baik. Sekian Dari tanaman buah, ya, karena ada tadi dikatakan usaha dari agribisnis tanaman buah itu memberikan prospek usaha yang bagus, yang baik, ya. Kemudian ada kendala-kendala, ya, seperti ada terserangnya hama penyakit, ya. Contohnya tadi ada karat daun, kemudian juga ada apa tadi? Bilang kualitas buah yang kurang bagus sehingga menurunkan pasar, ya, harga dari buah tersebut. Nah, kita lihat ruang lingkup dari tanaman buah. Nah, di sini kalau buah itu kan dipanen dan dimanfaatkan dalam keadaan segar, kan? Ya. Tidak mungkin dipanen kalau sudah busuk atau sudah tidak segar, orang tidak ini, ya, tidak suka lagi dengan buah seperti itu, bahkan akan jatuh pasaran, ya. Dan bahkan biar sudah diobral, kalau sudah dapat itu busuk itu orang sudah tidak beli. Jadi itu karakteristik. Yang utama mutu dari buah itu ditentukan oleh kandungan air. Iya toh, kalau buah kering jadi buah kering, ya, sudah tidak lagi mengandung air. Jadi komponen mutu yang menentukan itu adalah kandungan air. Kemudian harga pasar komoditi ditentukan oleh mutu ataupun kualitas, bukan kuantitas. Jadi oleh kualitas buah itu. Buah kalau semakin banyak di pasaran, semakin turun harga. Kalau dia semakin langka, harganya naik. Tapi kalau misalnya panen raya, semua panen langsat, semua ada di mana-mana ini langsat manis, dia kurang 5.000 1 kilo. Tapi coba kalau apa? Kurang, langka, ya, seperti anggur, langka toh? Ya. Atau apel, ya langka toh? Jadi harganya mahal. Kemudian dari sumber gizi itu memang bukan yang utamakan untuk sumber kalori ataupun protein, tetapi sebagai ada lauk atau ada sayuran. Tapi kedudukan buah ini juga dibutuhkan untuk mensuplai vitamin dan mineral. Kemudian juga dia bukan merupakan kebutuhan pokok. Ya, tidak bisa makan kalau tidak ada nasi. Tidak bisa, buah kan bukan seperti itu toh. Ya, jadi itu merupakan faktor penentu dari harga di pasaran. Orang bawa uang 100.000 ke pasar, kalau sudah dapat beli beras, ikan, dan rempah-rempah atau yang lain sebagainya, uang sehabis. Tapi ada jual selesai, ada jual apa, masih berpikir dia, karena itu bukan kebutuhan pokok. Tapi kalau orang sudah menyadari itu pentingnya buah untuk asupan mineral dan vitamin, walaupun berapa dia sisihkan untuk beli buah supaya terjamin 4 sehat. Ya, jadi itu merupakan ruang lingkup buah yang harus kalian pelajari ketika melakukan agribisnis tanaman buah. Ya kan? Otomatis harus diperhitungkan. Kalau dia dalam keadaan segar, dikonsumsi dalam keadaan segar, dia harus bagaimana ketika dipanen supaya dia segar sampai konsumen. Ya, bagaimana caranya? Itu harus kalian pikirkan. Bagaimana caranya buah itu tidak cacat, tidak busuk, tidak ini, supaya harga jualnya tinggi, ya, tidak anjlok. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Dari ruang lingkup ini. Nah, kita iklim tempat tumbuhnya. Ada dikatakan buah tropis dan subtropis. Kalau tropis, siapa yang tahu apa itu tropis? Udara yang panas. Nah, kira-kira buah ini ada tidak di daerah subtropis? Ada. Ya? Tidak ada, yang kita tunggu. Kalaupun tumbuh dia tidak menghasilkan buah yang maksimal, yang banyak, ya. Kemudian yang subtropis itu ada apel, jeruk,
yang dingin ya. Nah, berdasarkan proses pematangannya, ada yang dikatakan buah klimaterik dan non klimaterik. Nah, klimaterik itu seperti apa? Buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang sehingga terjadi pembusukan. Ya, jadi seperti pisang, mangga, pepaya, jambu, biji apel. Dan non klimaterik, buah yang setelah dipanen tidak akan langsung busuk ya, tapi dia mengalami proses pematangan. Ya, baru langsung ke arah pembusukan. Seperti mangga, semangka, anggur, jambu air dan nanas. Ya, ini dari dindingnya. Ini ada terdiri dari 5 ya. Itu ada yang dikatakan berry, kemudian hesperidium, ada drupe, ada pulp, ada pepo. Nah, kalau berry itu lapisan luar tipis, sedangkan lapisan tengah dan lapisan dalamnya menyatu. Ya, kalian bisa lihat di bahan ajar ada, ya. Contoh-contohnya ada. Kemudian hesperidium, lapisan luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya banyak mengandung ruang antar sel. Dan kemudian drupe, lapisan luar akan terlihat jelas setelah buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras dari biji. Kemudian ada pulp, lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Itu apel ya sebenarnya. Kemudian pepo, lapisan luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Contohnya melon. Nah, ini bisa kalian lihat di bahan ajar ada, ya. Nah, sekarang kalian buka LKPD, lihat di, silakan identifikasi buah apa saja yang ada, ya. Yang ada di di daerah kalian yang bisa terlihat, ditulis identifikasi apakah yang masuk tropis, subtropis, klimaterik, non klimaterik. Klimaterik, non klimaterik. Tidak usah. Tidak jeruk Cina, jeruk. Ada banyak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari karakteristik buah pisang termaksud tropis dan klimaterik, mangga termaksud tropis dan klimaterik, apel subtropis non klimaterik, melon tropis non klimaterik, jambu air tropis klimaterik, nanas tropis dan non klimaterik, strawberry termaksud subtropis dan non klimaterik, jeruk termaksud subtropis dan non klimaterik, anggur termasuk subtropis dan non klimaterik, buah naga tropis dan non klimaterik. Itulah hasil dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa strawberry? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, mengapa strawberry itu non klimaterik?
pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa stroberi merupakan buah non klimaterik? Karena buah yang dipanen setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke area pembusukan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kali ini kami 2 buah pisang termasuk tropis klimaterik, 2 buah anggur subtropis non klimaterik, nomor 3 buah jeruk nipis tropis termasuk tropis klimaterik, nomor 4 buah manggis termasuk tropis klimaterik, buah apel termasuk subtropis non klimaterik, buah rambutan tropis termasuk tropis non klimaterik, buah durian termasuk tropis klimaterik, buah melon termasuk tropis dan klimaterik, buah belimbing termasuk tropis non klimaterik, buah nangka termasuk tropis klimaterik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1, presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama buah 1 manggis termasuk tropis klimaterik, 2 nangka termasuk tropis klimaterik, 3 jerumen termasuk tropis klimaterik non klimaterik, nama buah nanas termasuk tropis non klimaterik, tomat tropis klimaterik, pisang termasuk tropis klimaterik, pepaya termasuk tropis klimaterik, langsa termasuk tropis klimaterik, jeruk nipis termasuk tropis klimaterik, yang terakhir mangga termasuk tropis klimaterik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Tidak ada? Lanjut ke kelompok 4. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi kami. Pisang tropis klimaterik, mangga tropis klimaterik, jambu biji tropis klimaterik, nanas tropis non klimaterik, durian tropis non klimaterik, melon tropis non klimaterik, nangka tropis non klimaterik, buah naga tropis klimaterik, pepaya tropis klimaterik, stroberi tropis non klimaterik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan. Amati jenis komoditi tanaman buah yang menjadi unggul di daerahnya, yakni pepaya. Hidup di daerah tropis dan termasuk buah klimaterik. Memiliki kandungan vitamin seperti vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Serat dan kalsium yang dapat melancarkan pencernaan dan dapat membersihkan racun dalam tubuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Ada? Oke, lanjut kelompok mana yang sudah? Kelompok 2? Silakan kelompok 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil sertifikat tentang identifikasi karakteristik kandungan dan manfaat dari buah. Itu nangka merupakan buah tropis yang memiliki rasa yang manis dan rasa yang khas. Nangka juga termasuk klimakterik. Oleh karena itu, sebab nangka mudah mengalami kerusakan baik fisik maupun kimia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil usulkan bagaimana penggunaan untuk buah klimakterik, yaitu buah mangga dapat hidup di iklim tropis dan memiliki sifat klimakterik. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil percobaan kami dari kelompok 4. Buah alpukat atau alpukat Persia American adalah penghasil buah menjadi nama sama. Buah ini juga mengandung karbohidrat, serat, dan protein yang penting untuk kesehatan tubuh. Buah ini juga tumbuh di daerah iklim subtropis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah bagus, sudah baik, semua sudah mengungkapkan pendapatnya, baik dari masing-masing kelompok. Itu ada berbagai macam pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi komoditi andalan adalah buah nangka, kemudian apa tadi? Pepaya, alpukat sama mangga. Ya, jadi merupakan komoditi sesuai dengan karakteristiknya, yang termasuk buah tropis dan non klimakterik. Dan bagaimana cara penanganannya? Ya, jadi materi hari ini kalian sudah bisa pahami? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, jelas ya bagaimana buah subtropis, tropis, klimakterik, non klimakterik. Ya, sudah tahu bagaimana membedakan, bagaimana menangani dari macam-macam tipe-tipe dari buah tersebut, ya, sesuai dengan karakteristiknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan nanti saya akan uji sejauh mana penyerapan kalian dengan materi ini. Jadi diskusi hari ini sudah selesai, kembali ke tempat semula, diatur lagi tempat ini. Kita akan tutup dengan tes, ya, tes dulu. Ibu akan tes, membandingkan soal. Jadi akan dilihat situ sejauh mana penyerapan dari materi yang sudah kalian dapatkan. Silakan. Tanya 5 nomor, tulis nama jangan lupa. LKPD dan Pak Sajar ditutup di dalam kita. 10 menit untuk mengerjakan tes. Karena ini kan cuma pilihan ganda.
Ini adalah salah satu sifat buah yang harus dipertimbangkan dalam pengemasan untuk mendapatkan kondisi buah yang berkualitas. Manakah di bawah ini yang bukan penanganan buah yang tepat? Nah, yang bukan. Diberi lapisan pengat agar menjadi tumbuhan awal buah kita Ditumpuk pada satu kemasan. Jadi B. Mengalami proses pematangan. Sedang non klimaterik langsung membusuk. Tentukan teknik penanganan buah non klimaterik agar tidak cepat membusuk. Memperhatikan Ya, jadi A. Memperhatikan usia panen buah agar tidak terlalu matang sampai ke panen. 5. Jadi A ya. Berdasarkan tempat tumbuh kita mengenal buah tropis dan subtropis. Manakah di bawah ini yang termasuk C. buah tropis? Ya. Ada yang benar semua? 3 salah. 4. 5 salah. Tidak ada. Jadi yang paling tinggi kesalahannya 3 ya. Jadi cuma 2 benar. 3. Ya oke, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ya alhamdulillah semua bisa mengikuti dengan baik. Ya. Kemudian sebagai catatan penilaian yang saya ambil adalah selain tes juga keaktifan kalian di dalam kelas. Jadi orang yang bertanya, yang menyampaikan pendapat, yang menjawab pertanyaan itu adalah poin tersendiri. Ya, di samping nilai pendukung adalah tes yang sudah kalian kerjakan tadi. Namun walaupun cuma 5 nomor, kalau ada yang 3 salah, itu masih bisa lah, jangan sampai ada yang salah semua. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa selain yang tadi? Sama. Doa dimulai. Selesai. Ya, silakan kalian beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.